الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل الصحابة كل منهم أجمعين ثم إلى أرواح أبينا آدم وأمنا حواء ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب بدر وأصحاب أحد وبقية الصحابة رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وبقية أمهات المؤمنين ثم إلى أرواح التابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء الصالحين والأئمة الراشدين المجتهدين والعلماء العاملين المخلصين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والقراء والحفاظ وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين ثم إلى أرواح من سكن في تربة المعلى والبقي والزنبل والفريط والأقدار وعلينا طهر رضا جميع تربة البشر ثم إلى روي سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صيب راتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي محمد الحدث ثم إلى روح الشيخ عبد الله بن سالم بن سعيد بخريصة ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب حسن بن الحبيب عبد الله بن الحبيب عمر الشاطر وسيد الوالد الحبيب سالم بن الحبيب عبد الله بن الحبيب عمر الشاطر ثم إلى روح كيجي مصعب بن أجلياس وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وأزواجنا وأولادنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وقراباتنا وتلامذتنا وجيراننا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wa tadhakkura wa tadhkira wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillahi wa ridha wa qurbihi wa sawabihi. Allahumma ya man maqalidul umuri kulluha biyadihi wa ilayhi yurja'ul amru kulluh. Ya Fattah ya Alim iftah lana fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, guru kita, Buya Ki Haji Ghazali Musonif. Semoga Allah senantiasa memberikan beliau panjang umur dalam keadaan sehat walafiat,
dan akhinal kiram Ustadz Fitrah dan jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, nikmat sehat walafiat, panjang umur, taufik hidayah serta inayah, sehingga pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki dalam rangka menjalankan sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan mengikuti kajian rutin mingguan hariannya. Semoga apa-apa yang telah kita kerjakan, amal ibadah, sholat, zikir, sunnah dan wajibnya diterima oleh Allah dengan penerimaan terbaik di sisinya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, melanjutkan kajian kita masih berkenaan tentang kewajiban mengimani apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi malam ini hari ini sebenarnya Ustadz Fauzan ya. Ya, saya diminta oleh beliau karena beliau masih di luar kota, tolong gantian kayak tukar jadwal. Katanya jadwal kamu kemarin kan saya ngisi, sekarang kamu isi jadwal saya. Insya Allah Ustadz kalau nggak hujan. Tadi saya berangkat di sana nggak hujan, dari sana ketemu hujan di Pondok Indah, ya udah jalan terus. Kalau seandainya di sana udah hujan mungkin saya nggak jadi kemarin, Pak. Jauh. Ya, alhamdulillah sampai juga meskipun basah-basah dikit. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa bi jami'i ma ja'a bihi wa akhbaru anhu min umuri dunya wal akhirah wal barzakh. Yaitu bahwasanya kita wajib annahu yajibu 'alal iman wa yajibu al-imanu bi jami'i ma ja'a bihin nabi. Selain kita wajib mengimani tentang kemarin sifat-sifat Rasulullah, sifat wajibkah itu, sifat mustahilkah itu, di antara yang wajib kita imani pula meyakini, mengimani dengan seyakin-yakinnya tentang apa-apa yang telah dibawa oleh Rasulullah, diinformasikan kepada kita, baik itu perkara urusan dunia, urusan akhirat, urusan alam kubur, apa yang disampaikan oleh beliau wajib kita imani, wajib kita yakini tentang kebenarannya. Yajibu al-imanu bi jami' ma ja'a bihin nabi. Sesungguhnya wajib beriman, meyakini dengan apa-apa yang telah datang bihi dengan sesuatu kabar sallallahu alaihi wasallam dari apa? Minasyara'i, daripada syariat-syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah, wal ahkamil wajibah, dan tentang hukum-hukum yang wajib. Apa contohnya syariat-syariat dan hukum-hukum yang wajib, yang perlu, yang harus kita imani? Kas-sholawati, seperti salat, yaitu salat lima waktu. Ini termasuk daripada syariat Nabi Muhammad SAW yang harus kita imani, kita keyakini tentang kebenarannya. Gak boleh orang mengaku beriman tapi gak percaya salat 5 waktu itu tidak wajib, maka keimanannya tidak sempurna. Kalau orang gak salat, gak mau melakukan kewajiban hanya karena malas, nah ini dia masih dikatakan iman, akan tetapi keimanannya tidak sempurna, keislamannya. Akan tetapi kalau ada orang nggak sholat dengan dalih mengatakan sholat nggak wajib, nah ini berarti dia bukan Islam lagi, karena tidak percaya, tidak meyakini, tidak beriman dengan kewajiban-kewajiban yang telah dibawa oleh Rasulullah. Wasiyami, begitu juga puasa. Nah, kalau sholat itu terkumpul sholat 5 waktu hanya pada masa Rasulullah, yaitu ini adalah khususiat umat Nabi Muhammad. Kalau umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu itu sholatnya satu nabi itu satu waktu. Ada yang sholatnya di waktu pagi,
di waktu siang, di waktu sore, di waktu malam. Dari sekian banyak sholat yang dikerjakan oleh para nabi terkumpul pada masa Nabi Muhammad jadi 5 waktu. Wasiyami, begitu juga puasa. Puasa apa? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan pun termasuk khususiat umat Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu nggak ada puasa Ramadan. Ada puasa, akan tetapi belum ada yang namanya puasa Ramadan. Wabirril walidaini, dan juga berbakti kepada kedua orang tua, termasuk syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Wajib kita imani, wajib kita kerjakan. Banyak sekali dalil Al-Quran, hadis yang menjelaskan tentang kewajiban seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Salah satunya salah satu ayat, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu adalah dalil tentang kewajiban seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah menetapkan, mewajibkan, hendaklah kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan juga Allah telah menetapkan, mewajibkan dengan kedua orang tua hendaklah berbuat baik dari sudut pandang ucapan, perbuatan, perilaku, semuanya harus baik. Wasilatil arham, dan juga termasuk daripada syariat umat Nabi Muhammad dan hukum yang wajib yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah silaturahim, menyambung tali rahim kepada keluarga-keluarga kita yang memiliki hubungan darah sama kita, kakak kita, adik kita, paman kita, saudara-saudara kita semua. Bahkan silaturahim ini termasuk daripada, selain dia adalah syariat dan perintah, silaturahim termasuk salah satu perkara yang membuat kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Dalam sebuah hadis pernah diriwayatkan oleh sahabat, ketika itu Rasulullah SAW sedang kumpul dengan sahabat, duduk-duduk, tiba-tiba datang ada seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawaya syai'un abarruhuma ba'da mautihima." Ada orang bertanya pada Rasulullah, ujuk-ujuk datang, "Ya Rasulullah, apakah masih ada kebaktian yang harus saya lakukan untuk kedua orang tua padahal mereka telah meninggal dunia?" Kalau dulu enak Pak ya, kalau kita nggak tahu sebuah masalah, nggak tahu sebuah hukum, langsung datang kepada orang yang benar-benar pakarnya ya. Sahabat nggak tahu, ini orang tua saya udah meninggal ya Rasulullah, apakah saya masih wajib berbakti seperti saya berbakti ketika beliau masih hidup? Apa kata Rasulullah? Naam, ya, masih ada kewajiban yang harus engkau lakukan, kebaktian yang mesti engkau kerjakan untuk kedua orang tua. Apa yang pertama? Al-istighfar, as-salatu alaihima. Salat ini bermakna doa. Doain tuh kedua orang tua yang telah meninggal dunia, yang telah mendahulu kita, doain supaya apa? Supaya diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal baiknya, diluaskan kuburnya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah, yaitu di dalam surga. Doain setiap 5 waktu. Wal istighfar alaihima, dan juga termasuk kewajiban seorang anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia, banyakin istighfar. Dalam sebuah riwayat saya pernah dengar ada seorang asatid tausiyah membuka sebuah hadis tentang keutamaan istighfar, bahwasanya istighfar seorang anak itu bisa menghentikan siksa kubur untuk orang tua. Beliau menceritakan bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW dibentangkan itu alam kubur, alam barzah, dibentangin, dikasih lihat ada seseorang yang sedang disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir habis-habisan.
angus, hancur, sempurna lagi, dan seperti itu seterusnya. Nah, tiba-tiba malaikat ini berhenti. Malaikat ini berhenti mukulin ini mayit. Lama berhentinya. Sampai-sampai si mayit ini juga bingung. Kenapa kok berhenti? Akhirnya dia berani bertanya kepada malaikat, "Ya malaikah, lima taqifu an darbi?" Wahai malaikat, kenapa kamu berhenti daripada memukuliku? Apa yang membuat kau berhenti memukul, menyiksa, menghantam aku? Apa kata malaikat? "Ya fulan, kaifa adribuka wa waladuka yastaghfiru laka." Wahai fulan, bagaimana mungkin aku bisa menghukum engkau, memukul engkau, sedangkan anakmu sedang beristighfar untukmu. Insyaallah. Hadis ini dibacakan oleh salah seorang ustadz. Wallahu a'lam, hadis ini matannya atau hanya beliau menjelaskan makna murad. Makna murad itu bukan matan. Karena saya telah cari-cari, nggak ada lafaz yang seperti itu. Mungkin beliau menjelaskan hadis ini secara makna murad. Artinya apa? Artinya istighfar seorang anak itu bisa menghentikan siksa kubur, azab kubur untuk orang tua kalau seandainya orang tuanya memiliki kesalahan dan dosa. Maka dari itu senantiasa kita beristighfar, terlebih setelah sholat. Salah satu masjid di Depok, di depan RSUD Depok itu ada, saya lupa nama masjidnya. Mereka kalau setelah sholat istighfarnya 6 kali. Kalau kita biasanya 3 kali ya. 3 kali dilanjutkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lalu mereka 6. Istighfar pertama buat orang tua. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 3 kali. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, setelah itu istighfar yang biasa tuh. Astaghfirullahaladzim alladzi li wali walidayya wa li ashabil huquqi, 3 kali. Nah itu. Ya itu mungkin mereka mengamalkan hadis ini. Banyak istighfar untuk orang tua. Karena kalau seandainya selain di luar sholat itu kita nggak tahu baca istighfar nggak buat orang tua. Ya. Makanya dimanfaatkan setelah sholat dibaca istighfar 3 kali. Habis itu disambung dengan yang lain. Nah itu yang kedua, banyak-banyak istighfar untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Yang ketiga, wa infadhu ahdihima. Termasuk perkara yang dianjurkan untuk anak bagi orang tuanya yang telah meninggal dunia menunaikan semua janji-janjinya. Mungkin ketika masih hidup punya janji, punya hutang, ingin memberikan pulan apa-apa belum ketepatin dan kita tahu, maka kita sebagai seorang anak yang berbakti pada orang tua harus dipenuhi itu janji-janji orang tua kita kepada orang lain. Nah, yang terakhir wasilatul arham allati la tusal illa bihima. Nah, kemudian yang terakhir kita bersilaturahmi kepada orang-orang yang tidak akan mungkin tersambung tali silaturahmi kecuali karena dengan orang tua kita. Artinya siapa? Orang yang silaturahminya tidak akan tersambung kecuali dengan orang tua kita. Ya saudara-saudara kita, anak-anak si mayit, kakak kita, adik kita, paman kita, itu kan saudara daripada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Maka kita dianjurkan untuk sering-sering bersilaturahim kepada orang-orang yang biasa disilaturahimi oleh orang tua kita. Nah, itu adalah, jadi ketika kita melakukan tali silaturahim termasuk daripada birrul walidain, apalagi orang tua kita telah meninggal dunia. Bahkan guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri sering mewanti-wanti jamaah. Setiap pertemuannya, pengajiannya mewanti-wanti tentang bahayanya qat'ur rahim, memutuskan tali silaturahim. Sering beliau bacakan itu. Beliau mengatakan qat'ur rahim qati'ur rahim mal'unun walau mata fi wasatil Ka'bah. Orang yang suka memutuskan tali silaturahim dan dia belum bertobat sebelum dia mati, maka meskipun matinya di tengah-tengah Ka'bah termasuk orang yang terlaknat. Orang yang memutuskan tali silaturahim meskipun meninggalnya di atas Ka'bah, maksudnya ketika menunaikan ibadah haji
atau umroh, tapi kondisinya dia masih dalam keadaan memutuskan tali silaturahim kepada keluarganya, maka orang tersebut mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu. Ini adalah perkara-perkara yang wajib kita imani, kita yakini bahwasanya perkara tersebut dibawa oleh Rasulullah, dan nggak cuma kita yakin dan imani, wajib kita laksanakan. Selanjutnya wama akhbaro anhu min umuri dunia. Kemudian juga kita wajib mengimani apa-apa yang telah diinformasikan, dikabarkan oleh Rasulullah berkaitan dengan urusan-urusan dunia. Apa aja itu? Di antaranya faqad akhbaro sallallahu alaihi wasallam bima sayaqa'u fil mustaqbal. Rasulullah dulu telah mengabarkan sesuatu yang akan terjadi pada kemudian hari. Fawaqa'a kama qala, kemudian sesuatu itu terjadi seperti apa yang dikhabarkan, wajib kita imani. Fahuwa la yantiqu anil hawa, maka sesungguhnya Rasulullah itu tidak berucap daripada hawa nafsu, keinginan. In huwa illa wahyun yuha, akan tetapi itu adalah sebuah wahyu. Apa contohnya? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul madinata al-masihu walat ta'un. Rasulullah dulu udah pernah ngabarin bahwasanya tidak akan mampu masuk ke kota Madinah siapa? Al-Masih, Dajjal. Dajjal itu tidak akan bisa masuk ke kota Madinah. Wala ta'un, dan juga ta'un. Ta'un juga, penyakit ta'un tidak akan mampu masuk ke dalam kota Madinah. Kalau corona gimana? Ada yang dengar berita corona masuk Madinah? Penduduk Madinah ada yang kena? Ada beritanya? Hah? Ada? Nggak ada ya? Nah, kalau seandainya ta'un itu corona itu bisa masuk ke dalam kota Madinah atau penduduk Madinah ada yang terkena, berarti corona tersebut tidak termasuk ta'un, bukan ta'un. Yaqulu al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar berkata, hadza minal mu'jizatil Muhammadiyah. Ini adalah informasi yang dibawa oleh Rasulullah tentang tidak mampunya masuk Dajjal dan ta'un ke kota Madinah, itu adalah mukjizat. Ya, mukjizat. Idh imtana'a ta'un anil Madinah hadhihid duhur at-tailah. Karena tercegahnya ta'un masuk ke dalam kota Madinah itu dalam jangka masa yang panjang, bukan hanya sekarang aja. Nah, sekarang kita pengen tahu apa sih ta'un? Ta'un itu sebenarnya apa? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Beliau pernah mengatakan, fana'u ummati bit-ta'ni wat-ta'un. Umatku itu akan binasa, banyak yang mati sebab tusukan dan sebab ta'un, sebab mati ditusuk peperangan. Kan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meninggal diapain? Ditusuk ketika sholat subuh. Begitu juga Sayyidina Ali ditusuk juga, akan tetapi hanya kena pelipisnya, dan di pisaunya itu ada racunnya seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman ditusuk habis-habisan, disabet dengan pedang, puluhan sabetan pedang. Wa ta'un, dan juga umatku akan binasa dan banyak yang meninggal sebab ta'un. Apa itu ta'un? Faqila ya Rasulullah hadza ta'nu qad arafna. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau ta'an tusukan kami tahu dan merasakan. Famat ta'un, apa kalau ta'un itu apaan ya Rasulullah? Kita belum tahu nih ta'un. Qala waqdu a'daikum minal jin. Ternyata ta'un itu adalah tusukan musuhmu dari golongan jin. Jadi menurut hadis ini ta'un itu adalah manusia ditusuk oleh jin, itu yang disebut ta'un. Makanya pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu banyak yang dikatakan ada penyakit ta'un. Saking mewabahnya itu ta'un, orang berjalan keluar rumah mati begitu aja, jatuh begitu aja.
jalan keluar rumah jatuh begitu aja. Iya. Sedangkan corona enggak kan ya? Ada masanya tuh. Kalau seandainya orang terkena 14 hari dicek dulu, ini kan panjang masanya. Kalau tahun enggak, sekali terkena langsung jatuh, mati, langsung mati. Jadi berdasarkan hadis ini, taun adalah apa? Manusia ditusuk oleh jin. Wa fi kullin syuhada, dan tiap-tiap orang yang mati sebab ditusuk karena zalim, dia muslim beriman, dan juga mati sebab taun, semuanya akan mendapatkan pahala syuhada. Orang yang meninggal secara zalim dibunuh tanpa adanya kesalahan, kelak orang tersebut mati dalam keadaan mendapatkan pahala syuhada dengan syarat dia beriman kepada Allah. Yang kedua, wa an Abi Malik Al-Asy'ari. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik Al-Asy'ari, Abi Malik, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, pernah bersabda, la yashrabanna nasun min ummati, pastinya ada dari segolongan umat, dari segolongan manusia, yaitu dari umatku, yang akan meminum minuman al-khamra, minuman keras, khamr. Nanti kelak bakalan ada tuh segolongan umatku yang suka minum minuman khamr. Yusammunaha bi ghairi ismiha, yang mana mereka semua orang-orang yang meminum itu bilang ini bukan khamr, dikasih nama yang lain. Sekarang kejadian nggak Pak? Seperti itu. Iya. Sekarang nama gitu namanya khamr bukan? Bukan kan ya? Banyak-banyak namanya. Banyak sekali itu namanya. Wa qad tahaqqaqa haitsu anna nasan yashrabuna al-khamra, dan telah terjadi sekarang kenyataan sesungguhnya banyak dari manusia yang meminum itu yang namanya khamr. Wa yasatattiruna fi syurbiha bi asma'i mubaha, kemudian mereka tutupi itu minuman khamr tersebut dengan nama-nama yang mubah. Wa yasammunaha bil masyrubatir ruhiyah, dan mereka menamakan khamr tersebut dengan sebutan minuman keras. Benar nggak sekarang? Benar ya? Nah, ini udah dikabarkan oleh Rasulullah bahwasanya kelak dari segolongan umatnya ada yang suka minuman khamr dari muslim. Kemudian namanya diganti dengan nama-nama yang lain. Ya, sekarang di Indonesia banyak banget nama minuman keras ya, termasuk minuman keras. Itu udah dikabarkan oleh Rasulullah. Nah, ini adalah wajib juga kita imani informasi ini, kita imani dan kita yakini. Dan ini adalah sebuah mukjizat. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahlin nar, ada dua golongan orang yang termasuk ahli neraka, lam arahuma, yang belum pernah aku lihat. Pada masa Rasulullah ini belum pernah melihat dua golongan ini yang ada di dalam neraka. Siapa? Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar, yaitu segolongan orang yang memegang kekuasaan atau cambuk, yang mana cambuknya ini seukuran ekor sapi. Ekor sapi kan lumayan gede ya. Jadi ada orang tukang mukulin orang dengan cambuk, yang mana ukuran cambuknya ini seukuran ekor sapi. Yadribuna biha annas, yang mana dengan cambukan tersebut mereka memukuli manusia seenaknya. Ya, ulama hadis mentafsirkan ini, menjelaskan ini adalah pemimpin yang zalim, dengan kekuasaannya, dengan pangkatnya, dengan seragamnya, mereka berbuat seenaknya kepada rakyat, berbuat zalim kepada rakyat. Nah, ini termasuk orang yang kelak akan masuk ke dalam neraka. Wa nisaun kasiyatun, golongan yang kedua yang dilihat oleh Rasulullah ada di dalam neraka, akan tetapi belum pernah ada di zaman Rasulullah. Nisaun kasiyatun, perempuan-perempuan yang telanjang. Nah, perempuan yang telanjang dalam hadis ini jelaskan bahwasanya yang dimaksud telanjang bukan telanjang beneran, telanjang bulat, enggak.
Akan tetapi sebagian ulama menjelaskan maksudnya dia menggunakan nikmat dari Allah, berpakaian dengan pakaian yang diberikan oleh Allah, akan tetapi enggak pernah bersyukur kepada Allah. Itu termasuk perempuan yang telanjang, pakaiannya rapih, bagus, mahal, akan tetapi dengan pakaian tersebut enggak pernah sholat. Dengan nikmat yang banyak diberikan oleh Allah, tidak pernah melakukan kewajiban sebagai seorang istri, tidak taat kepada suaminya. Nah, itu. Sebagian lagi ada yang menjelaskan perempuan telanjang di sini maksudnya adalah perempuan yang memakai baju, akan tetapi sebagiannya terbuka, sebagian tertutup, sebagian terbuka, auratnya terbuka. Kasiyatun ariyatun, perempuan yang memakai pakaian akan tetapi dianggap telanjang. Mumilatun, yang mana perempuan tersebut cenderung mengajak orang untuk cenderung selalu berbuat maksiat, atau sering menggoda laki-laki supaya laki-laki tertarik kepada dia. Mailatun, nggak cuma dia suka ngajak berbuat maksiat, dan juga terkadang dia suka ngajak perempuan lain untuk berbuat maksiat, diajak-ajak tuh. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti, dan kepala-kepala mereka seperti punuk unta yang condong. Nah, ini mah panjang pembahasan ini tentang perempuan tuh, ada tuh yang apa namanya, di jilbabnya itu, hijaber itu ada yang panjang sampai ke belakang. Apakah seperti itu? La yadkhulnal jannata, mereka orang-orang yang zalim dengan kekuasaannya berbuat zalim kepada rakyatnya, dan perempuan-perempuan yang telanjang pakai pakaian akan tetapi telanjang, kelak mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Wala yajidna rihaha, bahkan mereka tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha la yujadu fi masirati kada wa kada, meskipun bau surga itu dapat dicium dari jarak yang sangat jauh. Surga dalam riwayat bisa dicium baunya dari jarak 40 tahun perjalanan. Nah, ini orang-orang yang zalim, penguasa-penguasa yang zalim menggunakan kekuasaannya secara zalim kepada rakyatnya, dan perempuan yang telanjang memakai baju tapi seperti telanjang tidak akan mencium baunya surga. Baunya aja enggak, apalagi masuk. Wa qad tahaqqaqa bihadza firhi idh hunaka gilmanu wali syart, dan telah jelas sekarang dengan tadi apa yang diterangkan oleh Rasulullah, zaman sekarang itu ada yang namanya jaladun. Jaladun apa sekarang ya? Orang yang disuruh untuk menganiaya, membunuh. Apa istilahnya sekarang? Sekarang banyak seperti itu. Penguasa-penguasa memiliki orang-orang pembunuh yang suka nyiksa rakyat. Ashabus siyat, yang pemilik daripada apa namanya cambukan tadi. Wa idza innas, dan kemudian mereka menyakiti para manusia disakiti tanpa adanya kesalahan. Wa hunakan nisa'u al-mausufat, dan di sana juga banyak, di sini zaman sekarang banyak perempuan-perempuan yang disifati oleh Rasulullah dari hadis di atas, memakai pakaian akan tetapi seperti orang telanjang. Fil hadis al-musyahadat, yang telah diriwayatkan dalam hadis dan kita lihat sekarang. Fil syawari, di jalan-jalan, di pasar-pasar. Ilman anna hadzaini asinfaini lam yakuna fi ahdin nabi, sebagai pengetahuan untuk kita bahwasanya dua golongan ini, penguasa yang zalim dan perempuan yang memakai pakaian tapi seperti telanjang, itu belum ada pada masa Rasulullah. Jadi ini adalah sebuah mukjizat yang mana mesti kita imani, kita yakini qat'an secara pasti, jangan tanggung-tanggung, jangan tawar-tawar. Wa minal umuril akhirah wallahu taala a'lam bissawab. Sampai sini saja kajian kita. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perkara atau informasi-informasi yang berkaitan dengan urusan akhirat dan alam barzah yang mesti juga kita imani, kita yakini kebenarannya. Sampai sini Bapak jamaah ada yang ingin tanyakan, saya persilahkan.
siksa. Iya. Itu dia berdoa kepada Allah supaya ditolong. Nah, ketika Omarnya mau diperiksa itu tiba-tiba bisa berubah menjadi Air putih. atau apa gitu. Iya, itu apakah benar kisahnya? Iya, kisah. Kisah ini menjelaskan tentang gelar beliau Al-Faruq. Al-Faruq itu kan artinya orang-orang yang benar membedakan antara yang benar dan yang batil. Pokoknya dengan sesuatu yang jelek, yang enggak sesuai dengan syariat itu akan ditentang sama Sayyidina Umar, apapun itu. Dan meskipun yang melakukan keluarganya. Bahkan dalam riwayat ketika beliau menjadi khalifah, anak beliau kan pernah memperkosa seorang wanita. Kemudian wanita ini ngadu bahwasanya anaknya ini telah memperkosa. Kemudian dia dicambuk sampai akhirnya meninggal. Nah, untuk hadis itu cerita itu memang ada. Jadi ketika itu menjelaskan tentang bahwasanya setan itu takut sama bayangannya Sayyidina Umar. Nah, itu ada tuh keterangannya tentang cerita itu, bahwa ada seorang laki-laki ini lagi jalan di kota Madinah di sebuah lorong. Kemudian dari jauh ngelihat tuh Sayyidina Umar, kelihatan kan? Terkenal beliau, dari jauh udah kelihatan tuh. Dari badan yang besar keker, ngelihat tampangnya udah dari jauh udah kelihatan. Takut nih orang karena dia sedang megang khamr. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya ini khamr bisa menjadi air putih, saya akan tobat. Saya akan tobat, akan berubah menjadi orang yang taat. Karena kenapa? Saking takutnya itu di depan Sayyidina Umar. Kalau sampai tahu Sayyidina Umar ini dia megang khamr, habis nih, bakal dicambuk. Akhirnya ketemu Sayyidina Umar, papasan, dilihat ini minumannya ternyata air putih. Langsung setelah Sayyidina Umar dia sujud. Setelah Sayyidina Umar pergi, dia sujud, ampun, minta ampun sama Allah, tobat, dan akhirnya menjadi hamba yang taat kepada Allah. Ya benar, cerita itu memang ada. Jadi benar, kisah tersebut itu menjelaskan tentang setan itu takut bahkan sama bayangannya Sayyidina Umar. Nah, itu nanti itu ada tuh dikisahkan cerita itu. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kita tutup saja kajian kita. Semoga apa yang kita kaji pada saat ini menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akidah itu adalah memantapkan keimanan kita. Kita beriman, meyakini, kita benar-benar yakini dalam hati kita tentang apa-apa yang telah dibawa oleh Rasulullah. Semoga tambah iman kita, tambah takwa. Kalau kita tambah iman, tambah mantap keimanan kita, akidah kita, insyaallah dikit demi sedikit ibadah kita akan menjadi baik dan sempurna di hadapan Allah. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil kutri unsa wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qaulan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqira bi ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusnun manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syarafa wa ala sahbil masabih الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.